mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu di sini sudah kenal ya dengan Bu Dina ya. Jadi Bu Dina ini setelah lulus dari ITB dengan memegang gelar master juga dari ITB ya, tapi saat itu dengan geoteknik ya. Saat ini Bu Dina sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang bridge design ya. Jadi udah kita boleh katakan expert lah Bu Dina ini. Di bawah PT Cipta Graha Abadi ya. Sebelumnya pada masa awal bekerja di PT Cipta Graha atau bahkan sebelum di Cipta Graha, Bu Dina ini bekerja di bawah apa ya kita bilang bahasanya asuhan bimbingan dari Pak Jody Firmansyah. Jadi Pak Jody Firmansyah ini kalau rekan-rekan yang belum tahu ya, beliau adalah one of the first true bridge expert in Indonesia ya. Jadi jembatan Barelang di Batam ya menghubungkan pulau-pulau di Batam waktu itu di tahun 90-an beliaulah desainer. Sekarang Bu Dina ini sudah saya bilang apa bahasanya? Sudah mengemas banyak sekali pengalaman dengan lebih dari 30 high-tech bridge yang sudah didesain di berbagai kepulauan di Indonesia ya. Mayoritas memang jembatan-jembatan besar itu banyak yang bukan di dekat-dekat ibu kota biasanya. Nah, belakangan ini ya beliau juga sangat dikenal ya baik di media maupun di kalangan ekspor pada khususnya ya di sivil ya karena beliau ini telah berhasil mendesain jembatan LRT ya yang curving. Nanti mungkin Bu Dina bisa cerita sedikit juga um, karena saya sih menurut saya pagi ini kita bicara yang lebih cair saja gitu ya. Jadi nanti Bu Dina bisa ceritakan mengenai pengalaman Ibu ya dalam mendesain baik jembatan LRT maupun jembatan lainnya ya. Jembatan LRT ini khusus ya, sangat sangat unik karena jembatan ini adalah jembatan non konvensional ya yang irregular long span bridge dengan span 148 meter dan curvature radius yang relatif minim ya hanya 115 meter. Setelah melewati tantangan dari beberapa konsultan internasional ya dalam hal ini dari Prancis ya sebagai konsultan dan dari Jepang sebagai pengawas, saat ini bridge itu telah berhasil dibangun ya. Jadi kalau rekan-rekan yang jalan ke arah Cawang gitu yang lewat Kuningan pasti setiap hari akan lihat jembatan tersebut ya, jembatan LRT tersebut. Nah, jembatan ini saat ini memegang rekor muri ya, terutama yang pertama adalah sebagai longest curve concrete box girder in Indonesia, dan kemudian juga karena jembatannya panjang, otomatis kapasitas dari pier dan fondasinya harus besar, jadi untuk loading testnya saat itu juga memegang rekor muri yang terbesar saat itu ya. Nah, demikian perkenalan awal saya mengenai sosok Bu Dina ini ya. Sebagian saya yakin udah kenal dengan Bu Dina. Bu Dina, mungkin saya persilakan aja Ibu untuk memulai materi sharingnya. Saya kasih waktu 40 menit sampai 60 menit. Silakan Ibu atur waktunya. The time is yours. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak James. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Geostructure ya. Jadi memang ada kaitannya dengan kami terkait dengan yang tadi Chris itu luar biasa ya kalau saya lihat, kok jadi cepet ya desain jembatan. Tapi memang kalau sebetulnya kalau desain jembatan itu hal-hal seperti yang tadi Pak Kris sampaikan sangat menolong. Jadi itu memang bagian yang cukup memakan waktu lama. Walaupun sebetulnya yang paling susahnya juga adalah penempatan pier-piernya tadi. Jadi kalau misalnya itu bisa digeser-geser tuh cukup luar biasa ya. Apalagi segmen-segmennya bisa dirubah-rubah. Jadi kendala-kendala kami tuh kalau misalnya dari pihak konseptornya ya, seperti kayak saya pengen begini, kadang-kadang engineer saya udah manyun gitu karena wah kesibuk ngerubahnya nggak kira-kira gitu ya. Tapi kalau saya lihat tadi kayaknya saya bisa ngerubah suka hati ini gitu. Jadi kami sebetulnya PT Cipta Graha Abadi ini pertama kali pakai RM Bridge itu di tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi jembatan Pasupati pertama kali kami menggunakan RM Bridge di 2004 di proyek jembatan Pasupati yang cable stay-nya saja. Jadi cable stay jembatan Pasupati yang di Bandung itu
dilakukan review karena waktu desain aslinya dari Halcro Inggris menggunakan precast, tapi karena segmennya beda-beda agak sulit untuk precaster yang melakukannya sehingga dibuat menjadi cast in situ dan didesain ulang dengan menggunakan RM Bridge. Nah, disitulah pertama kali kami berkenalan dengan RM Bridge sampai sekarang. Jadi engineer senior di PT Cipta Graha Abadi itu salah satunya mungkin yang konteks sama Pak James ya, Bu Fatma itu memang sudah sangat mengenal RM Bridge dengan baik, dan di sini saya akan menyampaikan beberapa terkait dengan desain yang menggunakan RM Bridge. Walaupun saya tidak menutup ini ya, saya tetap menggunakan beberapa software karena memang engineer saya itu macam-macam dan saya juga harus cukup fleksibel dengan berbagai macam software. Jadi kami punya beberapa software. Jadi di sini juga saya akan menyampaikan terkait dengan yang ada kaitannya dengan konsep teknologi. Slide saya bisa kelihatan ya? Ya, Bu. Oke. Oke, saya mulai aja. Jadi di sini konsep dan teknologi jembatan terkini. Terkini itu sebetulnya kalau buat jembatan itu, kalau buat ilmu sipilnya aja ya, gitu-gitu aja. Bukan artinya gampang ya, tetapi artinya kita baca buku tahun 1900 sekian, 2000 sekian itu kurang lebihnya perkembangannya hanya ke arah yang sibuk kami kerjakan adalah bagaimana cara menyesuaikan code. Code itu berubah-ubah terus, itu yang lebih susah. Tetapi kalau terkait dengan bagaimana cara menghitung jembatan, kurang lebihnya sih tidak banyak berubah sejak kami kuliah, dan mungkin baru ngeh bahwa yang di kuliah itu ternyata kalau di lapangan dipergunakannya seperti ini. Nah, yang kaitannya dengan teknologi jembatan yang paling banyak dirasakan adalah bagaimana untuk metode construction-nya, metode pelaksanaannya. Jadi bagaimana suatu jembatan itu kalau as-built, kalau sudah jadi itu belum tentu tiba-tiba jadi seperti itu. Bisa sepotong-sepotong, bisa harus diangkat, bisa harus precast, bisa di atasnya ada beban berat, bisa dan sebagainya yang semuanya dalam bentuk method of construction. Nah, metode konstruksi ini akan melibatkan suatu beban-beban yang cukup berat dan staging yang akan mempengaruhi, kalau saya bahasanya selalu change in statistical system-nya. Jadi tiap tahapan apapun yang bekerja dalam struktur itu bisa berubah. Nah, ini bisa diantisipasi atau diyakinkan dengan menggunakan software. Nah, salah satunya yang tadi Pak Kris sampaikan juga, contohnya adalah RM Bridge. Jadi setiap tahapan, nanti saya coba kasih contoh beberapa project, itu akan kelihatan. Belum tentu pada jembatan, jadi orang-orang kadang-kadang gini, jembatannya aja belum jadi sudah bermasalah, katakan ya, kalau ada suatu jembatan bermasalah pada saat belum jadi, belum nyambung. Justru disitulah kondisi terberat, beban terberat yang terjadi pada jembatan. Bahkan setelah jembatan nyambung, mobil mau lewat penuh-penuh apapun, itu bukan keadaan terkritis, bukan beban terberat yang terjadi. Jadi terutama untuk jembatan-jembatan panjang, ya. Jadi nanti artinya justru buat kami sebagai desainer jembatan dan banyak dilibatkan di dalam construction engineering service dalam suatu jembatan, yang paling deg-degan kayak nanti contoh LRT Kuningan itu justru pada saat pelaksanaan, karena akan ada beban-beban berat dan perubahan-perubahan gaya yang terus terjadi dalam setiap tahapannya yang selalu harus kami pantau. Nanti akan membentuk suatu envelope gaya berapa yang terbesar yang terjadi, baik di deck, di pier maupun di pondasinya. Nah, ini kebutuhan akan software yang bisa mengadaptasi hal tersebut sangat penting. Mungkin sedikit sharing, waktu kami Pasupati kami sudah pakai RM Bridge yang bisa menghitung staging ya. Nah, independent proof checker kami itu dari Australia. Mereka belum menggunakan sistem software yang menggunakan staging. Jadi mereka membuat file yang banyak sekali untuk setiap stage. Satu stage, satu file. Satu stage, satu file. Luar biasa. Tapi artinya betapa banyaknya waktu yang bisa kami hemat kalau misalnya kami bisa menggunakan suatu software yang bisa mengadaptasi hal tersebut. Memang udah banyak sih sekarang ya. Nah, saya mencoba mengklasifikasikan, tetapi nanti saya mungkin kemungkinan saya bulak-balik juga terkait dengan alatnya. Jadi kenapa dengan alat? Karena apapun alat yang kita gunakan itu ada kaitannya dengan bagaimana perubahan-perubahan gaya yang terjadi di dalam jembatan pada saat pelaksanaan. Dan hati-hati, pada saat pelaksanaan bukan berarti tanggung jawab kontraktor. Seorang desainer harus bisa memberikan metode konstruksi apa yang harus diaplikasikan di jembatannya supaya apa yang dia gambar kayak tendonnya segala macam itu udah cocok.
Jadi nanti saya sampaikan ya, ada dua bentuk jembatan, satu bentuk jembatan yang persis sama jadinya, tetapi karena metode konstruksinya berbeda, hitungannya berbeda, isi tendonnya juga berbeda. Jadi di sini selalu saya tekankan bagian, memang tadi ada beberapa bagian yang kontraktor sangat perlu. Betul, harus perlu. Jadi biasanya kami akan masuk di dalam itu sebagai construction engineering service. Nanti saya ceritain juga di mana saya sebagai desainer, di mana saya sebagai engineering service. Tetapi seorang desainer, kalau kita akan meluncur gambar kita dalam suatu konsep yang katakan DED, kemudian ada tender untuk dilaksanakan, itu harus menyertakan metode konstruksi yang menjadi asumsi pelaksanaan dan alat-alat yang menjadi asumsi beban pada saat pelaksanaan. Terlepas nanti kontraktor mau bikin sendiri, silakan. Tetapi artinya owner sudah punya pegangan bahwa harga tidak boleh lewat dari apa yang sudah ditentukan di awal. Karena sudah punya keyakinan seorang desainer itu sudah harus bisa memberikan bahwa apa yang dia desain itu bisa dibangun dengan biaya tertentu. Karena metode konstruksi memegang peranan yang sangat penting di harga, terutama kalau jembatan-jembatan khusus. Sekarang support shoring. Support shoring mungkin udah zaman dulu kalau ada ya. Tetapi sebetulnya teknologinya ini terus berkembang dengan tipe-tipe shoring yang semakin baik, dengan tipe-tipe shoring yang semakin mendukung. Nah, kenapa saya kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, support shoring itu bagaimanapun suatu metode yang mudah didapat dan relatif murah. Walaupun sebagai desainer tidak terlalu suka. Karena kalau menggunakan support shoring kita harus bermain dengan suatu istilahnya spring atau titik-titik tumpu yang sangat banyak, yang bisa jadi aktivasinya jadi tidak seragam. Padahal perhitungan shoring sendiri itu juga harus mengacu kepada shoringnya sendiri, tanahnya sendiri. Tetapi ini kadang-kadang dari kontraktor tetap meminta karena memang kalau secara biaya materialnya support shoring ini paling murah di antara berbagai macam. Tetapi dia punya kendala karena dia tidak boleh dia terpaksa harus mengganggu apa yang ada di bawahnya. Jadi boleh pakai support shoring, bisa, tapi asal di bawahnya memang belum ada apa-apa. Nanti ada contohnya yang saya sampaikan. Kemudian pengadaan alat yang relatif mudah dan banyak tersedia, memerlukan ketelitian dalam pemasangan di setiap titik tumpunya, baik pertemuan dengan box maupun dengan tanah. Jadi saya sering mengalami menggunakan support shoring yang bermasalah bukan shoringnya, tapi tanahnya. Tanahnya ambles. Nah, kalau support shoring itu kan kakinya banyak atau belum tentu banyak, juga ada yang mengatakan pakai heavy duty shoring misalnya atau apapun lah, tetapi salah satu kaki bermasalah, dia akan melempar beban dia ke kaki yang lain, jadinya efek domino. Nah, ini paling bahaya. Jadi sebetulnya kalau pakai shoring ini harus ekstra hati-hati karena pernah kejadian gara-gara tanahnya turun, betonnya jadi retak. Gara-gara satu saja dari tiangnya shoring itu buckling atau bengkok sedikit, efeknya kemana-mana. Jadi saya sudah mengalami berbagai macam masalah terkait support shoring ini. Ya kalau kontraktor minta is okay, tapi artinya teknologi ini walaupun teknologi yang sudah cukup lama, tapi saya tetap memasukkan sebagai terkini karena memang lumayan menolong dan memang dari segi penghematan biaya katanya lumayan cukup besar. Kemudian di sini contohnya, saya ambil dukuh atas, ini saya kebetulan dibantu oleh Bu Fatma langsung dalam perhitungan dan menggunakan RM Bridge. Jadi di bawahnya itu jalannya ditutup, jadi masih bisa menggunakan shoring. Nah, bentuknya kan seperti balance cantilever ya, tapi sebetulnya kita sebut unbalance karena sisi kiri sama sisi kanannya lain, walaupun pada saat perhitungan di awal kami tetap mempertahankan dia balance dulu. Kenapa? Supaya momen di pondasi tidak ada efek yang terlalu besar akibat permanent load. Nah, caranya begini, ini tendon-tendonnya masih mirip. Jadi kenapa saya mempertahankan bentuk tendon seperti ini, bukan seperti tendon yang ada tumpuan dan lapangan selesai gitu kan? Karena memang tadi saya menyampaikan saya tetap mempertahankan suatu kondisi di mana pernah dia balance dulu. Jadi terpanjang sepanjang mungkin lah. Dan dengan cara pengecoran yang bertahap. Jadi mirip dengan pengecoran bertahap. Jadi ngecornya nggak sekaligus dan setiap tahap kita tarik tendonnya. Supaya apa? Supaya mengurangi, kalau saya bilang mengurangi rasa deg-degan. Kalau udah kita stressing, udah cukup umur, ibaratnya si shoring itu boleh dilepas. Jadi boleh maju-maju lah gitu ya. Ibaratnya juga artinya kekhawatiran adanya kegagalan dari suatu shoring dan mengakibatkan efek domino itu tidak akan mengakibatkan kegagalan struktur secara keseluruhan karena sudah diperkuat dengan tendon yang diperlukan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi kita bikin shoring table dulu, pier table dulu, kemudian pasang shoringnya, kemudian dicor, kemudian di stressing tendonnya,
terus shoringnya bisa maju nambah, jadi artinya kebutuhan shoring tidak harus penuh sepanjang span, penuh juga boleh, tapi kalau mau menghemat biaya memang tidak penuh, tapi memang memindah-mindahkan shoring ternyata lama. Jadi walaupun ini digambar, kami menggambarkan seperti ini, shoringnya maju-maju ya, tetapi pada kenyataan di lapangan akhirnya kontraktor ya udah deh dipenuhin aja, karena mindahin shoring itu memang cukup lama. Apalagi setting-settingnya, apalagi dengan tinggi yang tidak sama. Nah, jadi di sini pada saat suatu kondisi shoring udah pindah, itu artinya box yang ditinggal oleh shoring tersebut sudah bisa mandiri, sudah bisa berdiri sendiri karena saya sudah stressing dengan tendon. Nah, bisa nggak sih dicor semua dulu baru stressing? Bisa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi artinya ada suatu perhitungan yang jauh lebih detail yang saya harus memperhitungkan aktivasi tiap titik shoringnya bagaimana. Bisa jadi di sini ternyata karena dimensi shoring kan kakinya sama semua, padahal belum tentu beban yang dia terima itu sama semua. Apalagi sudah ada aktivasi pre-stress. Nah, dan lagi yang tadi saya sampaikan, deg-degannya terlalu lama. Kalau saya cor dulu semua, terus stressingnya sesuai, itu terlalu lama. Artinya kalau saya belum deg-degan apa ya, resiko. Konsekuensi kalau terjadi apa-apa dengan shoring dan mengakibatkan kegagalan struktur jembatan itu akan semakin besar kalau kita pasang dulu shoringnya, cor dulu semua decknya, baru kita stressing. Nah, ini kalau ini enggak, seperti ini maju satu, kemudian ketemu sama di sana. Jadi kita lihat shoringnya. Jadi sebentar saya balik. Ada kondisi dia masih bisa cantilever walaupun dia pakai shoring. Jadi ada dia kondisi cantilever ini untuk membalanskan gaya yang ada di pier dan pondasi. Kemudian baru dia touch up, ketemu sama closure dan bentang di sebelahnya. Tetap unbalance, tetapi at least pada saat kondisi dia masih balance itu sudah ada beberapa penghilangan gaya permanen pada saat dia balance. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi Pak Kris juga nunjukin ya, kira-kira penampakannya seperti inilah kalau RM. Jadi dia maju terus, dan saya lihat makin ke sini visualisasinya makin baik, karena di awal-awal itu outputnya RM termasuk yang paling kaku ya, yang paling tidak fleksibel untuk menunjukkan berbagai macam posisi. Tapi saya lihat makin ke sini makin baik. Jadi di sini contohnya stagingnya, jadi dilihat tuh segmennya beda-beda semua. Karena memang kenapa beda-beda? Karena terkait dengan kebutuhan, kalau di traveler kebutuhan traveler, kalau di sini adalah kebutuhan pengecoran dan kemampuan shoring tersebut untuk menahan. Jadi seperti ini dan disambung. Nah, setiap tahapan tersebut itu ada gayanya. Memang tidak ada gaya beban akibat alat yang menumpuk di struktur, contoh nanti akan kita lihat di traveler dan di lifter, tetapi ada konsekuensi aktivasi shoring yang harus sangat diperhatikan. Lebih susah mana? Mungkin bisa nanya nanti sama Bu Fatma, lebih susah pakai shoring. Kalau saya pribadi ya, saya belum ngitung tanahnya, belum ngitung kaki-kaki tiap shoringnya, belum ngitung aktivasinya, tapi memang kontraktor berharap tetap bisa kalau memungkinkan, karena memang biayanya saya paham sih memang jauh lebih murah dibanding dengan metode konstruksi lainnya, seperti kalau di sini harusnya pakai traveler gitu. Nah, ini mungkin sebagai contoh output. Jadi outputnya itu di sini adalah guideline-nya. Kita kasih garis-garis di mana batasan-batasan yang harus kita pahami, harus kita perhatikan terkait dengan code. Jadi batasan kita sudah bikin terkait dengan code. Ini di awal saya menyebutnya, selalu kita tampilkan disebut the diagram reading guidance-nya. Nah, jadi ini tadi yang tadi gambar-gambar tuh ya, stage 1, segmen 1 dan seterusnya, itu menggambarkan gaya yang terjadi di top-nya box, di bottom-nya box. Ini kita bicara di box-nya. Tapi tetap kami harus memperhatikan di pier-nya dan di reaksi pondasinya banyak. Jadi artinya staging itu sangat banyak dan setiap stage itu akan mengakibatkan suatu perubahan gaya yang harus diperhatikan. Jangan sekali-sekali mendesain jembatan tahu-tahu jadi as-built. Jadi nggak bisa. As-built mungkin nanti akan bisa diaplikasikan kalau kita ada urusannya sama gempa. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat ini adalah, mungkin kalau orang lihat ya, ini sempat saya sedikit komplain gitu. Harusnya penampakannya ada ininya, ada pier-nya, ada box-nya kelihatan gitu kan. Katanya sih sekarang udah bisa ya. Jadi artinya oke lah, saya ngerti ya. Tapi kalau saya ngejelasin sama orang, even sesama engineer sipil, ini apanya gitu ya, karena tidak ada penampakan di box-nya atau di visualisasi dari strukturnya. Cuman ternyata katanya sekarang sudah mulai bisa. Koreksi saya kalau salah ya. Kalau di software-software lain itu sudah bisa. Jadi ada menunjukkan bahwa ini ada boxnya, kayak tadi misalnya Pak Kris nunjukin ada crane segala macam, itu bisa keluar gaya-gayanya juga seiringan dengan bentuk jembatannya gitu.
Supaya apa? Supaya kalau kita melakukan presentasi seperti ini, itu jauh lebih mudah untuk membuat pemahaman kepada orang bahwa stage ini gayanya seperti ini, stage ini gayanya seperti ini, gitu. Nah, yang kedua dengan crane, crane juga orang bilang crane itu kan zaman jadul juga ya. Tapi crane itu sekarang teknologinya sangat cepat majunya, sangat beragam. Ada kan ada mobile crane, ada tower crane, ada crawl crane. Nah, dengan kapasitas yang makin besar, ada yang sampai kapasitasnya 600 ton, nanti saya tunjukin juga. Bahkan ada komunitas heavy lifter. Jadi artinya komunitas orang-orang yang ngurusin crane aja. Karena crane itu memang sangat fleksibel ya. Saya dalam saat ini saya juga lagi mendesain suatu jembatan di tengah kota dan saya melihat saya bisa memanfaatkan crane ini dengan baik. Jadi saya tidak berpikir bahwa konsep teknologi terkini itu tidak berarti bahwa kita harus menggunakan sesuatu yang terus-terusan baru, tetapi mengkinikan metode-metode lama itu juga cukup menarik. Nah, jadi biasanya ya kalau buat crane itu precast segmental, bisa juga satu bentang kayak eye girder, PCI girder, jadi panjang bentang bisa lebih fleksibel tergantung dari berat per segmen yang akan diangkat. Untuk precast per bentang dibatasi oleh panjang bentang dan berat segmen, karena kalau nggak bisa juga sepanjang-panjangnya dan seberat-beratnya karena terkait dengan boom dan sebagainya. Kemudian ini crane adalah alat bantu yang cukup banyak dan mudah didapat karena bukan hanya buat jembatan aja, hampir semua buat pekerjaan-pekerjaan sipil atau apapun yang memerlukan ngangkat-ngangkat pasti menggunakan crane, sehingga ketersediaan alat buat crane ini cukup fleksibel dalam artian kata yang penyedianya juga cukup banyak, ujung-ujungnya adalah kompetisi di harga juga cukup baik, beda dengan nanti beberapa alat yang akan saya sampaikan berikutnya. Nah, tetapi memang sama dengan shoring tadi, dia hanya di lokasi yang memungkinkan adanya dudukan crane. Memungkinkan adanya dudukan crane bukan kecil, kadang gede banget gitu kan. Terus juga hati-hati lagi juga di suatu kasus dudukannya itu tanahnya lunak. Jadi crane-nya aja ambles di situ. Karena apa? Crane itu ada yang beratnya sangat berat. Nah, jadi artinya baik tadi shoring atau crane, kita bermain dengan suatu variabel lain yaitu tanah. Nah, ini kadang-kadang suka nggak seru ya. Jadi kadang memang di tanah itu cukup keringetan, tidak, jadi jembatan itu tidak bicara tentang pondasi saja, tetapi bagaimana metode konstruksi kita bisa aplikasikan. Dua case tadi yang shoring di dukuh atas, dan nanti saya akan tunjukkan crane di suatu tempat yang tanahnya lunak sekali, tetapi si crane-nya gede banget. Nah, dan harus diperhitungkan juga dengan seksama manuver dan kekuatan dudukan atau pondasi crane, karena beberapa kasus crane-nya terguling pada saat lagi ngangkat girder misalnya, ya girdernya terguling juga. Crane di beberapa kondisi waktu kami bantu di jalan tol pada saat mengangkat girder, girdernya keguling. Kenapa? Karena ada ketidakcocokan dari operator crane. Nah, jadi operator crane juga harus sangat penting. Jadi crane-nya dua, tapi komunikasinya kelihatannya keliru mengakibatkan eye girdernya terguling. Jadi sederhana, tetapi memerlukan keahlian dari seorang manusia yang sungguh harus betul-betul sangat paham terhadap alat tersebut. Saya coba di sini contoh crane pada struktur balance cantilever. Balance cantilever ini nama metode. Jadi biasanya box precast bisa dimensi yang sama maupun variabel, tidak ada tambahan beban. Tidak ada tambahan beban pada alat struktur permanen. Jadi alat pada struktur permanen. Jadi dia nggak numpuk di struktur permanen. Ya, jadi sama dengan yang shoring tadi, tidak ada beban alat pada struktur permanen. Jadi seperti ini. Di bawah ini adalah momen paling atas, itu layout span. Jadi kalau kita lihat dari atas, yang tengah itu adalah long section-nya. Kalau kita lihat dari samping, dan sini adalah posisi crane tuh kan, crane-nya mondar-mandir ngeganggu kalau ada ini adalah jalan, nggak bisa kita pakai ini. Nah, kemudian di bawah adalah moment diagram. Jadi momen yang terjadi akibat segmental ini. Nah, ini yang kanan adalah cross section-nya seperti itu. Jadi di sini juga kita kasih tendon. Jadi tendonnya nariknya kalau balance cantilever kan per segmen ya. Pasang, stressing, pasang, stressing, pasang, lihat bawah momennya terus bergerak. Momennya itu berupa momen cantilever, pasang, stressing. Nah, seperti ini. Jadi di sini bisa terlihat bentuk momennya seperti apa, kemudian sampai sampingnya closure.
Ini juga bisa dilakukan oleh RM sama ya. Jadi di sini kebetulan yang mendesain ini kami waktu itu menggunakan software yang lain. Tetapi sama. Jadi artinya setiap stage itu akan diberikan momen, nanti bisa di bawahnya geser, di bawahnya bisa tegangan dan seterusnya. Apalah yang kita minta itu yang akan ditampilkan. Kadang-kadang kita perlu tegangan, kadang-kadang kita perlu momen, kadang-kadang kita perlu geser dan sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi perhatikan bentuknya kurang lebihnya seperti ini ya. Nanti saya akan kasih contoh yang metodenya lain, bentuknya itu sama aja. Nah, kalau visualisasinya seperti inilah. Jadi crane diangkat box, memang perlu spreader beam, perlu sling dan sebagainya. Jadi kalau udah urusannya sama crane dalam satu proyek saya bisa lama 1 bulan saya bahas crane-nya atau seperti apa. Karena sekarang masalahnya K2K juga sangat perhatian sama crane. Karena apa? Karena banyak sekali kecelakaan konstruksi yang diakibatkan oleh crane. Nah, ini ada pengangkatan satu bentang girder, ini bridge, baja. Berat girdernya 50 ton. Kalau bentang 60, dia berat girdernya 85 ton. Bisa diangkat dengan dua crane kalau memungkinkan lokasinya, tetapi di sini kita ada kondisi di mana satu kasus kita mengangkat hanya bisa dengan satu crane karena kita melewati jalan tol panjangnya 60 sehingga kami menggunakan crane dengan kapasitas 600 ton. Tanahnya lunak sekali, jadi mahalnya adalah kok katanya crane itu murah ya, kenapa jadi mahal? Karena terpaksa, karena nggak bisa lewatin jalan tol. Mau pakai launching gantry, nanti saya bahas di berikutnya, launching gantry jauh lebih mahal kalau hanya buat satu bentang seperti ini. Ini punyanya Wika Konstruksi, karena waktu itu kami bantu Wika kontraktor, di mana subkonnya adalah Wika Konstruksi, dan Wika Konstruksi adalah salah satu yang memang memelopori pengadaan Unibridge Jembatan Baja. Sambil menyampaikan tentang teknologi crane, ini juga teknologi jembatan yang cukup baru di Indonesia. Jadi Unibridge ini tidak memerlukan baut, tidak memerlukan las di lapangan, jadi hanya menggunakan pin. Semua pekerjaan las dilakukan di pabrik. Pekerjaan baut memang tidak ada sama sekali. Bayangannya mungkin seperti kalau beton precast concrete eye girder ini adalah dalam bentuk baja, tetapi kalau di precast concrete eye girder di stressing dengan tendon, kalau ini hanya disambungkan dengan pin yang besar untuk setiap segmennya. Nah, proses assembly seperti ini. Jadi join-joinnya menggunakan pin yang besar dengan baja mutu tinggi yang tidak ada di Indonesia. Kalau boxnya masih bisa ada di Indonesia. Karena apa? Karena nanti dari hasil kami juga sudah pernah melakukan loading test terhadap Unibridge ini, tegangan terbesar memang ada di titik di mana pin itu berada. Di sini kita bisa lihat crane yang bermain sangat banyak, macam-macam. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, fungsinya beda-beda. Jadi kalau masih bisa bentangnya pendek dan bisa diangkat dengan 2 crane itu dilakukan karena bagaimanapun crane yang kecil ini tanahnya lunak sekali. Jadi kalau pakai crane kecil itu akan jauh lebih sederhana. Di sini ada mobile, ada crawl crane juga. Nah, ini yang saya sampaikan, bentangnya 60 meter, beratnya 80 ton, dan crane ini mempunyai kapasitas 600 ton. Istilahnya sekarang super crane namanya. Entah supplier, entah apa, subkonnya entah nama crane ya, karena saking gedenya saya menganggap ini sebagai super crane, karena gede banget. Katanya sih nama rektornya juga ya. Tapi whatever, di sini kami melakukan suatu perbaikan tanah yang cukup mahal dan cukup berat, karena sempat datang satu alat aja ambles, alatnya hilang. Artinya di sini betul-betul, dan bukan di sini aja, karena kan crane-nya harus jalan. Jadi pada saat crane masuk ke wilayah ini pun sudah ada perkuatan, tetapi di sini lebih kuat lagi karena di situ ada counterweight dia untuk bisa kayak tidak terguling pada saat mengangkat benda sepanjang 60 meter ini. Artinya ada keterbatasan boom, lengan momennya jadi panjang.
Kalau ada yang nanya bisa nggak pakai dual crane? Bisa, tetapi si girdernya ini harus duduk dulu di bawah nutupin jalan tol. Jadi kalau di satu segmen yang lain adalah jalan kereta api, kita boleh tutup sebentar jalan kereta apinya, kita menggunakan dual crane yang lebih kecil, hanya crane sekitar 350 ton saja. Nah, itu tadi Unibridge. Satu lagi ada namanya SB Arch. Ini lebih besar lagi. Unibridge tahu kami saat ini ya kalau saya hitung-hitung ya dia efisiennya di bentang 60. Bentang 40 bisa, tetapi bentang 40 tuh tidak akan kalah dengan PCI girder, dengan beton. Kalah dalam hal harga. Tapi kalau kita bentangnya sudah 60 meteran, itu Unibridge I-girder sudah tidak bisa. Bukan dalam artian dia sudah harus punya detail yang lebih complicated, tidak sederhana yang biasa. Tetapi Unibridge masih bisa mengatasi sampai bentang 60. Ada bentang lebih panjang lagi, namanya SB Arch. Dia bisa sampai 100 meter, simple span, tanpa harus ada counterweight atau side span di sampingnya. Dan ini juga diangkat dengan menggunakan, ini contohnya 80 meter kami bikin. Jadi kan kadang-kadang kita, bentangnya 80 meter karena harus, katakan sungai atau apapun. Tetapi supaya counterweightnya nggak kalau pakai kayak balance cantilever atau apapun dia harus ada counterweight di sampingnya. Jadi bentang samping-sampingnya juga harus ada. Ini kalau Unibridge atau SBR tidak perlu. Tetapi memang akan lebih efisien kalau bisa. Tetapi namanya baja tetap lebih mahal kalau misalnya dia semuanya baja. Nah, jadi SBR ini bisa sampai 100 meter dan dia adalah kombinasi dari beton dan baja. Nah, ini bicara tentang konsep teknologi juga, ini termasuk konsep teknologi baru dari, kalau yang tadi dari Perancis Unibridge, kalau ini dari Korea. Jadi memang sedikit keberatan saya tanda kutip ya, bahwa di sini memang ada biaya desain atau biaya paten yang cukup besar. Tapi memang itu wajar karena akan memberikan suatu inovasi yang baru. Cuman untuk masyarakat Indonesia yang memang kita sangat dipers gitu ya, sangat betul-betul memerlukan optimasi harga yang cukup baik, struktur-struktur seperti ini memang harus bisa bersaing di mana memang udah nggak ada pilihan. Kira-kira begitulah. Kayak tadi bentang 60-an. Siapa sih bentang apa sih bentang 60-an yang bisa diangkat sekaligus yang bisa cepat gitu kan? Ya Unibridge memang pilihan gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa lama, masih bisa sebagainya, kadang-kadang tidak bisa. Jadi artinya item-item pemilihan tipe struktur itu tidak serta-merta dia teknologi baru kita pilih dan tidak serta-merta teknologi baru dia applicable karena ada beberapa hal menjadi keterbatasannya. Nah, ini dia ada in place welding, kalau ini ada in place welding, ada baut juga, tetapi diangkatnya tetap satu kali, bentang 100 meter sekalipun. Karena apa? Karena dia jauh lebih ringan dari bentang 100 meter untuk kalau dia baja murni. Karena nanti setelah dia naik, dia dicor beton untuk di lokasi-lokasi yang mengalami kompresi. Jadi selama ini kan kalau baja mau kompresi, mau tarik itu diatasi dengan bajanya. Nah, untuk SBRC ini dikombinasikan di posisi yang mengalami tekan dia diisi dengan beton. Pada saat diangkat dia belum terisi beton sehingga sangat memungkinkan untuk diangkat dengan crane. Nah, kira-kira seperti itu. Ini saya hanya menyampaikan suatu teknologi baru dalam jembatan yang diatasi dengan teknologi yang mungkin cukup lama, yaitu crane. Itu saya sampaikan bahwa teknologi crane itu teknologi yang cukup menarik buat saya karena dia sangat fleksibel, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngangkat-ngangkat, jadi seolah-olah kita punya tangan yang besar yang bisa mengaplikasikan metode konstruksi yang kita harapkan.
Jadinya seperti ini di Korea. Di Indonesia kalau mau lihat itu ada di dekat kami Lamong Gresik itu juga lagi sudah selesai dibangun. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi at the end-nya dia atas sisi beton juga. Yang berikutnya ada lifter. Lifter tuh ngangkat, lift ngangkat, bisa dari baja. Alat bantu untuk metode konstruksi untuk segmen precast yang tidak membolehkan ada gangguan di bawah jembatan yang akan dibangun. Jadi dia numpang di struktur yang sudah jadi. Bisa juga baja ya. Jadi pokoknya apapun segmen precast bisa baja, bisa beton ya. Kemudian panjang bentang yang bisa diakomodir cukup fleksibel selama segmentasi disesuaikan dengan kapasitas lifter. Kinematik dan log introduction-nya tidak dipengaruhi oleh span arrangement karena sifatnya konstan. Dalam artian kalau dia span-nya berapa dia segitu aja bebannya. Beda nanti dengan contohnya dengan menggunakan LG. Perlu diperhatikan adanya penambahan beban di ujung cantilever selama masa pelaksanaan. Nanti saya komparasi dengan tadi yang menggunakan crane untuk tipe jembatan yang sama persis. Ini. Jadi di sini kita sama persis tadi kalau ingat saya menyampaikan balance cantilever menggunakan crane. Ini balance cantilever menggunakan lifter. Nah, sama momennya ada, bentuknya sama, tapi tidak boleh lupa pada saat perhitungan ada beban lifter yang menjadi point load di ujung dari jembatan dari perhitungan kita. Jadi kalau yang tadi dia bebannya hanya beban box stressing, tetapi ini ada beban lifter yang cukup berat, bisa sampai 40 sampai 50 ton. Kalau seperti ini dikalikan dengan momen, kan momennya lumayan besar. Bisa terlihat di sini, ini adalah bawahnya adalah diagramnya. Jadi bentuknya sama yang tadi dengan menggunakan crane. Tetapi di sini bisa kita lihat, di sini saya bandingkan, kalau yang, sorry. Nah, kalau yang, kok gerak ya? Nah, kalau yang atas dengan lifter, ini hanya ilustrasi ya, kita butuh sekitar 47 kN, 47.000 kN momennya. Tetapi dengan crane, dia lebih kecil. Karena apa? Karena pada saat ini pada saat cantilever terpanjang, dia ada beban yang besar. Efeknya apa? Tendon yang diperlukan dengan metode lifter itu akan lebih besar. Gitu aja. Nah, itu so-so. Nanti ngitungnya kalau memang boleh di bawah ditutup atau crane-nya boleh mondar-mandir, akan menggunakan crane. Satu hal lagi, pengadaan lifter juga tidak mudah, tidak murah gitu. Tapi kalau di bawahnya nggak boleh ditutup, ya apa boleh buat, kita harus menggunakan lifter gitu. Nah, ini contoh satu lagi, lifter untuk beton. Ini adalah jembatan Alalak. Di sini saya membantu Pak Suhara, saya sebagai Construction Engineering Service-nya. Jadi kami mendampingi selama pelaksanaan dan mengawasi semua metode pelaksanaannya seperti ini. Jadi bayangkan dalam satu bagian itu, dalam satu narik segmen aja, beban yang bekerja macam-macam. Ada crane, ada lifter, ada bugi untuk bawa segmennya, dan itu semua naik di jembatan yang sudah jadi sebelumnya. Jadi per segmen ya. Jadi dia naik semua. Jadi ada beban-beban temporer yang cukup besar. Kalau lihat ini ada 954 kN. Ada buginya kalau nggak salah 30 kN dan seterusnya. Padahal ini temporer. Dan kondisinya cantilever. Mungkin dalam hitung-hitungan struktur sangat sederhana. Cantilever bebannya besar. Akan lebih kecil beban kalau bebannya udah nyambung dan bebannya cuma mobil. Itu yang saya sampaikan, during construction is the most critical pada untuk jembatan-jembatan khusus seperti ini. Dan perhitungan yang sangat seksama dan sangat jelimet itu diperlukan justru pada saat during construction. Memang seorang desainer perencana DID itu akan memberikan suatu gambaran-gambaran, tetapi akan lebih complicated lagi seorang construction engineering service karena bisa jadi alatnya tidak sama dengan yang diasumsikan oleh seorang desainer pada awalnya. Karena kan seorang perencana nggak bisa tahu nih kontraktornya siapa, nggak bisa tahu subkonnya siapa, sehingga tipe alat lifter aja macam-macam, beratnya macam-macam, metodenya macam-macam. Nah, itu sebagai construction engineering service itu harus bisa mengakomodir tersebut. Jadi yang tadi Pak Kris sampaikan, memang di dalam construction sekalipun software itu sangat diperlukan. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal ini, terlepas dari kebutuhan untuk menghitung volume, untuk melihat clash atau congested dari tulangan. Kalau buat seorang desainer atau seorang construction engineering service, yang paling dibutuhkan adalah melihat chain statistical system pada struktur tersebut. Nah, jadi seperti ini, dia maju, dia angkat 2 segmen, jadi satu tarikan kabel itu ada 3 segmen. Kenapa nggak sekaligus 3? Karena berat, ngangkatnya buginya nggak kuat gitu kan. Jadi harus dipotong-potong. Nah, seperti ini. Terus disambung lagi.
disambung dan seterusnya. Nanti saya coba kasih lihat. Nah, di visualisasinya ini kami menggunakan software yang lain seperti ini, ada beban-beban, dia maju lagi. Yang kanan itu adalah gerakan dari tegangan. Jadi pasti yang mengerjakannya adalah engineer yang memang ditugaskan untuk menghitung. Saya sudah dalam posisi untuk melihat dengan cepat apakah yang dia hitung aman atau tidak, yaitu dengan cara meminta visualisasi dari asumsi pemodelan yang tidak bisa bohong karena itu adalah output dari software, dan yang kanan adalah output dari gaya-gaya yang bekerja. Nah, di situ kita bisa lihat pergerakannya seperti apa. Ada garis-garis batas yang tidak boleh dilewati, artinya dalam kondisi tegangan mana tidak boleh dilewati, dan titik-titik mana yang harus diamati. Jadi ini ada titik 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, itu tegangan-tegangan berapa, ada yang mencelat, ada yang ini udah lumayan rapi. Di awal-awal ada yang naik ke kiri, ada yang naik ke kanan, sehingga apa yang harus di-adjust? Penarikan kabel, tendon arrangement. Jadi during construction pun itu masih terus dilakukan. Karena apa? Karena beban during construction-nya tidak sama dengan pada saat beban pada saat perencanaan, seperti itu. Nah, seperti ini, jadi sampai ditarik lagi dan seterusnya sampai dia selesai. Jadi itu beton. Nah, yang berikutnya saya kasih contoh lifter dengan baja. Di sini kami kerjasama dengan Wicon. Wicon itu konsultan perencana dari Taiwan, dan dia juga menggunakan Ironbridge. Jadi kalau dengan Wicon saya udah hafal outputnya, jadi sangat mudah untuk bisa melihat. Di sini saya sebagai owner representatif. Jadi saya sebagai owner engineer yang harus memberikan approval, kontraktor engineer yang memberikan approval bahwa di lapangan itu sudah oke atau belum untuk dilaksanakan, dan dibantu oleh hitungan dari Wicon dan output-output yang kurang lebih sama kayak tadi. Jadi ada staging-stagingnya, ada beban-beban yang bekerja. Karena lihat stagingnya seperti ini. Jadi bajanya sudah prefabricated, diangkat dengan ponton, diangkat dengan lifter. Yang biru-biru itu lifter. Jadi lifter itu bentuknya nggak baku ya, bisa apa aja, apapun asal dia bisa angkat namanya lifter. Dan untuk lifternya sendiri complicated, sama dengan yang tadi juga complicated. Jadi lifter sendiri memerlukan suatu kecanggihan atau kemampuan seorang desainer dan kemampuan seorang subkon untuk mengaplikasikan teknologi yang cukup tinggi terhadap alat ini. Jadi konsep-konsep teknologi yang saya selalu sampaikan, kan bentuk jembatannya ya itu aja ya, tapi perkembangan bagaimana cara kita membuat jembatan itu jadi, itu yang teknologinya terus berkembang. Nah, seperti ini diangkat, masukkan, tarik kabelnya. Bedanya dengan yang alat-alat tadi, itu beton, dan dia tidak bisa feeding dari bawah. Kalau ini bisa feeding dari bawah karena sungainya, tadi sungai juga, cuman dangkal. Jadi draftnya nggak masuk untuk bisa ponton memberikan feeding dari bawah. Lebih mudah mana? Lebih mudah feeding dari bawah. Karena apa? Di sini bisa dilihat saya hanya bermain dengan lifter saja. Tadi back feeding atau beef feeding dari belakang, tadi ada lifter, ada crane, ada bugi yang akan membebani jembatan lebih berat. Padahal sebetulnya end of construction-nya dia tidak ada. Jadi ada beban during construction yang diperlukan perkuatan permanen. Nah, itu salah satu hal yang membuat jembatan itu tanda kutip mahal ya, karena ada perkuatan permanen yang diakibatkan oleh beban temporer. Tapi beban temporer itu apa boleh buat, harus ada kayak yang tadi, kayak yang ini juga. Nanti pada saat dia nyambung, pada saat dia udah touch up ke sampingnya, dia udah di dua tumpuan, walaupun secara energi dia masih cantilever ya. Tetapi artinya kalau ada beban tambahan, beban live load yang berjalan, dia udah di dua tumpuan lagi. Artinya apa? Yang saya selalu sampaikan, loading test sangat perlu loading test untuk kendaraan. Tapi kalau saya bilang, during construction sendiri pun dia sudah mengalami loading test terhadap dirinya sendiri dalam kondisi yang paling berat menurut saya seperti itu. Jadi kalau loading test kendaraan atau apapun itu adalah untuk mensinkronkan antara perhitungan desainer dengan akhir dari struktur jembatan tersebut. Kalau during construction-nya seperti ini, selama ini saya mengalami bahwa end of construction pada loading test-nya itu jauh lebih kecil di bawah gaya-gayanya di bawah pada saat during construction. Seperti itu ya. Nah, sekarang berikutnya ada launching gantry. Launching gantry termasuk relatif baru kalau di Indonesia ya, relatif baru. Jadi alat bantu untuk metode konstruksi yang tidak membolehkan adanya gangguan di bawah jembatan yang akan dibangun, sama dengan lifter tadi ya. Supportnya berupa tumpuan yang pada umumnya dari pier ke pier. Kalau tadi di segmen yang sudah jadi, artinya ada beban momen yang akan terjadi. Kalau ini dari pier ke pier, artinya beban yang terjadi hanya menambah di aksialnya
peer saja. Tapi apakah begitu? Belum tentu juga, karena dia perlu jalan. Pada saat dia launching nanti, dia akan ada beban juga di boxnya. Tapi tidak, boxnya udah jadi, udah nyambung gitu ya. Terus dibatasi bentang yang tidak dapat terlalu panjang karena tumpuannya yang berada di peer. Jadi peer to peer. Kalau kita terlalu panjang ya sama bikin jembatan baru, ada 2 jembatan, jembatan launching gateway dan jembatan di bawahnya. Pada umumnya sih antara 40 sampai 50. Kenapa? Kalau panjang sekali LG-nya mahal banget dan berat banget yang paling ianya mah. Pada saat dia jalan nanti saya lihatin pada saat dia launch dari untuk mengerjakan span berikutnya, dia ada kondisi duduk di atas box yang sudah jadi walaupun sudah tersambung. Jadi artinya kinematik itu gerakan-gerakannya si LG ini, dan load introduction yaitu adalah beban-beban yang bekerja selama dia bergerak dan berpindah sangat dipengaruhi oleh span arrangement-nya, bentangnya berapa dan sebagainya, dan itu harus dicek kekuatan bentang yang akan ditumpuk. Logikanya begini, toh nanti dia akan dinaikin oleh kendaraan mobil ya. Ada kalanya akibat launching itu lebih gede daripada kendaraan mobil karena beban LG itu bisa sampai 600 ton, bisa sampai 1000 ton. Walaupun kakinya banyak, kakinya paling banyak 4 sih sebetulnya, tapi kadang-kadang pada saat dia launching itu kan gantian turun naiknya, itu bisa sampai ratusan ton. Bayangin ratusan ton di satu titik. Kalau mobil berapa ton sih? Dan dia tersebar di berbagai macam posisi. Jadi seperti ini, ada beberapa tipe, ada launching gantry tipe truss, span by span, precast box girder, bisa juga balance cantilever. Balance cantilever juga bisa pakai precast, bisa pakai launching gantry. Kalau dilihat dari gayanya dia akan mirip dengan, kalau di boxnya ya akan mirip dengan menggunakan crane, tetapi ada beban tambahan aksial di pier. Nah, seperti ini, span by span precast box girder dengan menggunakan launching gantry tipe truss. Jadi launching gantry aja macam-macam. Di Indonesia kami sudah pegang sekitar 20 launching gantry, tipenya mungkin ada 10. Jadi artinya beda-beda semua karena setiap desainer mungkin terkait dengan paten ya, dengan paten bahwa perusahaan ini punya paten seperti ini, perusahaan ini punya paten seperti ini, cuman cukup merepotkan buat sebagai seorang construction engineering service di lapangan karena kita harus memahami ini gerakannya beda-beda, mana ada yang bisa terutama dalam adjustment geometri. Itu beda-beda. Ada yang harus duduk dulu di span-nya, ada yang bisa digantung dengan menekan namanya suspended suspended beam, jadi bisa diatur-atur dan macam-macam. Bisa belok nggak? Bisa. Tapi perlu radius yang tidak terlalu kecil karena dia harus menggunakan transversal beam untuk mengatasi gerakan-gerakannya. Nah, ini contohnya yang truss ya. Nah, jadi seperti ini. Digantung dulu, kemudian diangkat, kemudian di stressing karena ini span by span. Kalau dari hitungan teknik sipilnya, mungkin ini pelajaran pertama kita pada saat belajar teknik sipil. Simple span, box satu bentang, sendi roll. Gampang, tetapi ngerjain dan pelaksanaannya susah banget. Kemudian detailingnya, tendon-tendonnya. Jadi kalau konsepnya span by span, simple span, makanya simple span. Nah, itu dia gampang banget, dia taruh terus dia stressing. Nah, pada saat mau launching yang bawah, dia launch, dia maju, ada kaki yang menumpu di box yang sudah jadi. Nah, ini harus diperhitungkan kan nanti kalau kita ngitung cuma simple span doang, bebannya di atasnya beban mobil, nggak cocok sama ini gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti maju kakinya kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di pinggir. Tergantung apa? Tergantung bentang dan LG-nya. Ada kondisi di mana bentangnya nggak tipikal. Biasanya kami kalau mengerjakan jembatan seperti ini bisa sampai 10 kilo, 5 kilo dengan tipikal 40. Tapi kan kadang-kadang ketemu obstacle sehingga cuma 30 supaya ngejar yang lainnya jadi 50. Pernah ketemu tikungan jadi cuma 25. Artinya apa? Nggak bisa tipikal ngitungnya. Load introduction dalam setiap pergerakan LG harus disampaikan untuk setiap span. Jadi kalau sama ya udah. Jadi seorang desainer harus sangat tahu construction engineering service terutama ya harus sangat tahu pergerakan dari kinematik dari LG. Artinya kita harus bisa berdiskusi dengan baik dengan subconnya LG. Jadi subconnya LG juga bukan hanya operator saja, harus ada engineer-nya yang bisa sangat paham perilaku dari pergerakan LG ini. Ini contohnya kalau menggunakan balance cantilever, precast box girder bisa. Jadi LG-nya tetap peer to peer, tetapi si boxnya diangkat satu-satu menggunakan LG. Jadi dia tidak akan membebani boxnya, dia tapi akan hanya membebani peer-nya saja. Beda dengan lifter tadi, dia membebani boxnya di ujung. Nah seperti ini. Jadi bisa dilihat dia kakinya itu tidak membebani.
Nah, seperti itu. Tapi pada saat launching, hati-hati lagi, dia pada saat mmm, front leg nya touch up, kemudian main supportnya maju, dia yang belakang ini namanya yang angka 5 dan angka 8 itu adalah namanya rear leg atau kaki belakang yang naik turun untuk gantiin kakinya. Jadi kakinya kan minimum 2 ya. Jadi pada saat satu diangkat berarti kan harus satu ada yang gantiin. Main support itu yang akan pegang peranan pada saat dia ngangkat girder. Nah, pada saat dia maju, dia dibantu oleh dengan front leg dan rear leg yang akan gantian naik turun untuk gantian kakinya lah gitu. Seperti itu. Ini gantry tipe box. Kita pakai ini di tol yang tadi kita pakai di JLKB Jalan Raya Khusus Busway di Jakarta. Kalau ini kita pakai di tol AP Petarani Kendaraan Highway dan jalan layang khusus kereta api di Medan. Jadi box ini sudah diaplikasikan untuk jembatan kereta api juga. Uh, uh, Perilakunya sedikit beda, tetapi cara pelaksanaannya sama. Jadi di sini kita menggunakan box. Kalau tadi trust semua, kalau di sini menggunakan box. Untung mana? Bagusan mana? Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang tadi saya sampaikan, setiap desainer LG punya hak cipta dan patennya masing-masing sehingga mereka membuat sesuatu yang relatif berbeda walaupun tujuannya sama adalah mengangkat segmen-segmen. Jadi sama seperti ini. Jadi di bawah tidak terganggu sama sekali karena kita memfeeding materialnya. Kalau yang ini kita dari belakang ya, dari back feeding. Kalaupun dari bawah kita hanya mengambil dari sisi yang di bawahnya flyover. Tetapi untuk keselamatan setiap pengangkatan segmen tidak boleh ada kendaraan yang lewat. Setelah dia dikunci dengan spreader beam, diangkat dengan ditumpuk ditahan dengan strand, dia baru kendaraan di bawah boleh lewat seperti ini. Saya sedikit mensimulasikan visualisasi pergerakan LG dan saya percepat aja. Ini dikerjakan videonya oleh Wika Beton sebagai mainkon dari Tol AP Petarani dan juga sebagai subkon dari Jalan Layang Kereta Api di Medan. Di sini saya mau menggambarkan bahwa teknologi jembatan yang sangat mumpuni harus tadi sempat disampaikan bahwa kebanyakan jembatan saya masih di pulau-pulau ya. Nah, ternyata makin ke sini jalan tol itu ya jalan tol pasti di dalam kota. Jadi artinya bermain dengan kondisi-kondisi perkotaan yang sangat kompleks dan kita akan siap dimarahin tiap hari karena bikin macet. Beda dengan kalau di pulau-pulau yang ketemunya cuma buaya segala macam, no problem ya. Buaya, ular ya kita bikin segala macam bisa. Tapi di sini harus sangat diperhatikan metode pelaksanaan. Jadi sangat penting. Yang tadi ngitungnya gampang, simple spend, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana metode ini bisa diaplikasikan di tempat yang semacet ini dengan panjang total kurang lebih di sini adalah 5 km. Di sini saya sekalian memperkenalkan konsep untuk bekisting pierhead. Jadi karena kita sangat dibatasi oleh space yang sangat sempit, di bawah kita tidak serta-merta bisa pasang shoring apa saja untuk memasang pierhead, sehingga di sini adalah pierheadnya digantung bekistingnya. Jadi sangat bertumpu pada pier yang sudah jadi, pakai stress bar dan sebagainya, sehingga pada saat pengecoran tidak ada shoring di bawah pierhead ini.
Nah, ini kita mulai pekerjaan LG-nya. Jadi digantung satu-satu, nanti baru di stressing. Jadi di sini kita mensiasati ground feeding tapi hanya dari satu titik. Jadi tidak dari titik yang akan dia posisinya. Jadi diangkat, digeser-geser. Jadi ground feeding tapi hanya dari satu titik. Nah, jadi di sini bisa dilihat berbagai macam pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu jembatan di kota yang persyaratannya banyak sekali. Kita bertemu dengan lingkungan hidup, masyarakat, demo, dan sebagainya. Jadi untuk membuat suatu karya yang seperti ini adalah kerjasama yang berat, yang harus memang kompak. Dan kami, PT Cipta Geraha Abadi, itu ada di bawahnya Wika Beton. Gak ada tulisannya ya, tapi memang sebetulnya yang cukup pusing adalah PT Cipta Geraha Abadi, tapi ya nggak apa-apa, nggak ada tulisannya di sini. Jadi di sini kami membantu Wika Beton sebagai construction engineering service gitu. Nah, eh sorry tadi lewat. Nah, jadi kalau tadi ada launching ya, pada saat launching tadi saya sampaikan itu harus dihitung karena nanti kita akan bisa lihat ini ada satu software lagi, beda lagi software yang kami pakai. Ini bisa terlihat tegangan yang terjadi di boxnya. Jadi tegangan pada saat launching, saat ada bebannya di sini, ada bebannya di mana itu kita harus hitung bahwa tegangan di box itu masih masuk atau tidak. Untuk precast kita mensyaratkan semua tegangan adalah tekan, tidak boleh tarik. Karena apa? Karena kita tidak ini kan precastnya eksternal lagi ya, dan tidak ada tendon di dalam beton sehingga sangat diharapkan bahwa semua kondisi beton masih dalam tertekan. Nah, seperti ini. Jadi ini pada saat naik, kemudian ini pada saat launchingnya tadi, saya balik sedikit. Nah, ini tegangan setelah LG tidak duduk di atas box. Jadi dia kompresinya naik lagi. Tadi yang ini kompresinya berkurang, sorry. Jadi sekitar 0, sekian MPa, karena didominasi oleh tarik. Jadi dengan adanya kakinya LG, pasti ketarik yang bawah ya. Dia yang bawah itu tarik. Nah, pada saat LG-nya pergi,
dia ketekan lagi. Nanti pada saat ada kendaraan, dia nggak akan segede LG tadi. Jadi artinya lagi-lagi during construction ini adalah kondisi beban yang cukup genting pada saat untuk suatu jembatan gitu. Seperti ini ya. Ini balance cantilever, sorry balik dikit. Nah, sorry saya kayak kedua kali. Nah, berikutnya adalah traveler. Traveler itu alat bantu untuk metode konstruksi cantilever untuk segmen cor di tempat yang tidak membolehkan adanya gangguan di bawah jembatan yang akan dibangun. Supportnya berada di segmen terakhir yang sudah diangkat atau dicor, sama dengan lifter. Panjang bentang yang bisa diakomodir cukup fleksibel, bisa sampai ratusan meter, selama segmentasi disesuaikan dengan kapasitas travelernya. Jadi yang paling penting adalah beban yang mau diangkatnya. Tapi panjang bisa panjang banget. Jadi terpanjang untuk balance cantilever nanti saya kasih lihat adalah di jembatan mahkota sepanjang 350 meter, yang artinya cantilevernya 170-an sekian ya. Nah, kinematik dan load introduction-nya tidak dipengaruhi oleh span arrangement karena sifatnya konstan. Jadi kalau span-nya berapa, kalau tadi yang saya bilang kinematik dipengaruhi oleh span arrangement adalah untuk launching gantry. Jadi pada saat dia launch, pada saat dia rear leg turun, front leg turun, itu ada pengaruh di panjangnya span arrangement karena ada hubungannya dengan panjangnya LG. Kalau ini enggak. Jadi pokoknya di ujung segitu terus gitu ya. Nah, perlu diperhatikan adanya penambahan beban di ujung cantilever selama masa pelaksanaan. Ini bentuknya traveler, Nah, ini adalah salah contoh jembatan yang tadi disampaikan juga oleh Pak James, jembatan LRT Kuningan, yang memang konsekuensinya itu tadi saya bilang, saya biasa di awal-awal bantu Pak Jody kerja di hutan, di sungai, kesini kok jadi di kota terus ya. Ternyata tantangannya jauh lebih berat karena saya nggak bisa naruh pier sembarangan, saya nggak bisa naruh bentangan. Ada orang nanya, apakah memang lengkung ini lebih optimum, Bu, dibanding lurus? Ya enggak, kalau bisa lurus, mas saya lurusin gitu kan. Tapi terkait dengan alignment yang diharuskan, dia harus belok. Mungkin dari software yang tadi Pak Kris sampaikan tentang railway alignment ya, mungkin akan bisa menunjukkan hal-hal tersebut lah. Kalau di highway kan juga seperti itu. Jadi kalau railway saya selalu dibantu dengan railway engineer untuk menentukan suatu alignment. Nah, kalau ini terpaksa belok karena masalah pembebasan lahan dan masalah lokasi yang memang ini kan kok enaknya dari sini kita lurusin ya zret gitu kayaknya enak ya, ternyata kan nggak bisa begitu, ini ada gedung tinggi mau dikemanain gitu kan. Nah artinya kalau di kota itu obstacle-nya jauh lebih besar, dan pada saat diminta bahwa ada pier lagi di tengah-tengah di antara dua flyover yang kecil ini, saya bilang ngerjainnya akan lebih gila-gila, lebih susah. Ini cuma 2 meter, pier saya kayaknya lebih dari 2 meter kalaupun harus. Itu adalah alternatif yang disampaikan oleh desainer dari yang sebelumnya. Nah, saya diminta untuk mengevaluasi dengan kekeh ada pier di tengah karena dikhawatirkan dengan sepanjang ini tidak bisa. Jadi selalu disebutkan tidak bisa. Nah, itu yang saya bilang konsepnya kan ada ya, dan kebetulan kami pernah melakukan suatu desain jembatan yang juga melengkung dengan cukup panjang seperti ini. Nah, gitu. Dan ini adalah traveler yang digunakannya, dan dengan traveler ini kita bisa lihat bahwa di bawahnya itu tidak terganggu apapun karena kita ngecor pakai concrete pump dari posisi pier. Concrete pump yang pernah kami lakukan itu bisa sampai 100 meter nembaknya, tapi memang kendala berikutnya apa, suka macet di tengah. Jadi artinya lagi-lagi saya selalu sampaikan desainnya susah, tapi pelaksanaannya lebih susah. Jadi saya selalu mengapresiasi setiap kontraktor yang bisa mengaplikasikan desain sesuai dengan yang kami harapkan. Kan kalau desainer cumanya bisanya menghayal doang, ini akan jadi seperti apa gitu ya. Begitu jadinya mirip dengan apa yang kami harapkan dan kami bayangkan, itu membuat saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman kontraktor. Jadi, tetapi untuk implementasikan ini di sini, karena di sini saya dan Bu Fatma juga sebagai desainer juga sebagai construction engineering service juga. Jadi day by day kondisi ini selalu dalam pantauan kami. Nah, ini adalah traveler. Jadi seperti saya sampaikan, dia ngangkatnya sebagian-sebagian, ngecornya sedikit-sedikit. Semakin tinggi, mungkin segmennya semakin kecil-kecil. Semakin segmennya semakin pendek, dia semakin panjang. Tetapi ada keterbatasan lagi, nggak bisa panjang banget juga. Selama ini yang beredar di Indonesia, traveler itu panjang segmennya hanya sekitar maksimum adalah 5 meter. Nah, nanti mainnya adalah panjang dan berat segmen. Itu adalah fungsi dari traveler. Traveler yang ada saat ini bisa sampai 120 ton beratnya. Bayangkan, beban 120 ton di ujung suatu cantilever. Kalau yang yang LRT Kuningan tidak nyampe, tapi nanti saya sampaikan. Nah, jadi jadinya seperti ini.
Kalau dari kita potong jadi lurus jadi seperti ini kan enak kalau lurus gini ya, kan kenyataannya dia belok gitu. Nah, seperti ini layout tendonnya. Itu ada konstruksinya. Kalau bisa saya gambarkan kurang lebih dia maju satu segmen dan di sini ada penarikan tendon di pir. Nah, itu mungkin kalau masalah video untuk pelaksanaannya, saya lihat di YouTube sudah banyak sekali terkait ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk video pelaksanaan tidak saya sampaikan di sini, karena pada intinya dia adalah menyambungkan sama dengan traveler sampai dia closure. Jadi idenya kurang lebihnya sama dengan lifter, sama dengan tadi pakai crane, sama dengan tadi yang pakai shoring. Intinya menyambungkan dari dua posisi menjadi ketemu di closure. Tetapi yang cukup ekstra hati-hati adalah bagaimana traveler ini diaplikasikan. Nih kayak ini nih, waktu ngecor closure kan salah satu harus mundur ya, itu harus dihitung. Mundur kemana aja boleh nggak bisa. Yang ini mundur juga gitu. Karena ada gaya-gaya bayangin 120 ton dia suruh jalan-jalan di sini. Mobil kita ngitung cuma 50 ton lah katakan untuk jalan-jalan misalnya ya. Nah dia jalan-jalan di sepanjang ini gitu. Kurang lebihnya gitu, sederhananya. Tapi nggak gitu kita amat juga. Tapi dalam artian adalah pergerakan traveler ini harus sangat diperhatikan dan harus dihitung. Dia mau mundur, dia mau maju, kita harus hitung gitu. Nah, kayak ini adalah model yang digunakan dengan RM Bridge, jadi seperti ini. Dan tadi seperti disampaikan juga bahwa untuk curve, kita nggak bisa dia anggap sebagai suatu grillage, satu garis. Karena dia punya web kiri dan web kanan yang pasti bebannya atau gaya yang terjadinya itu beda. Pilihannya kalau di HRP itu bisa menggunakan grillage, jadi artinya kita bisa bagi menjadi beberapa web, misalnya ya, beberapa bagian. Tapi kalau di RM, itu kita bisa sistemnya hybrid. Jadi bisa dilihat di tiap titik-titik ini gaya-gayanya berapa. Jadi mungkin istilahnya hybrid cross modeling ya. Jadi nggak harus dipisah-pisah jadi setiap segmen, tapi bisa jadi satu. Tapi kita bisa baca setiap tegangan yang terjadi dalam setiap bagian dari box. Nah seperti ini. Bendanya cuma segini, tapi nanti tanya Bu Fatma bagaimana item-item dan staging-stagingnya lakukan sangat banyak gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah overhead traveler. Nah di sini saya juga dibantu oleh engineer di CGA. Ini jembatan Mahkota 2 di Samarinda, bentang tengahnya 375 meter. Nah ini kita menggunakan traveler. Ini saya sedikit memberikan informasi ini namanya overhead traveler atau traveler yang ada di atas. Nah di sini di atasnya deck ya. Nah, di sini kita menggunakan cable stay, setelah dicor, ditarik kabelnya, dicor dari tarik kabelnya. Tapi dia bergerak, artinya apa? Traveler ini memang bisa mengakomodir sepanjang-panjang apapun selama strukturnya kuat. Struktur kuat itu yang paling mendekat jelas di tumpuan, dan kalau pakai kabel jadi harus diperhitungkan gaya-gaya di kabelnya. Seperti ini ya. Jadi ini pylonnya. Nah, ini gerakannya seperti ini. Kebetulan kalau mahkota yang di P7 salah satu sisinya di darat, kita bantuan shoring. Tuh ada shoring lagi. Touch up atau aktivasi shoring ini bisa diakomodir juga di dalam perhitungannya RM. Saya percepat, jadi stagingnya seperti ini. Setiap gerakan ada hitungannya, setiap gerakan ada perubahan gayanya, setiap gerakan harus diperiksa masih cukup apa enggak. Belum tentu gerakan terakhir yang paling besar gayanya. Bisa jadi gerakan yang sebelumnya dan seterusnya. Makanya di sini ada tambahan bantuan kabel untuk atau sama buffeting di bawah karena untuk panjang segini udah nggak kuat nih jembatannya, harus ditambahin. Jadi yang untuk berikutnya dia justru jadi lebih ringan dan seterusnya. Ini P7 ada dua pylon P7 dan P8. Nah, ini P8 bedanya apa? Kalau di P8 semuanya di air. Jadi semuanya menggunakan traveler. Jadi kalau yang tadi yang kita lihat P7 dia nggak balance. Jadi dia nggak balance karena satu sisi menggunakan shoring, satu sisi menggunakan traveler. Bebannya nggak balance. Beban 120 ton pakai cantilever, di sini bebannya ditumpuk. Jadi jauh beda. Mengakibatkan apa pergerakan si pilotnya nggak cocok gitu. Jadi nggak sama dengan yang di P8. Kalau di P8 dia balance. Tidak balance sebetulnya, tapi cantilever dengan gerakan yang balance walaupun gayanya yang terjadi tetap tidak balance. Nah, seperti ini. Nah, ada dua pylon yang beda gerakannya, jadi bayangkanlah inputan dan segala sesuatu yang harus diberikan kepada struktur tersebut dalam program. Nah, jadi ini P1, P7 gerak dulu Ruan. Ini adalah gaya-gaya yang menjadi outputnya RM. Ini adalah gaya tegangan yang harus kami cek masih oke apa enggak. Udah include di dalamnya adalah tendon, gaya kabel, beban dari traveler, beban dari beton basah. Jadi bayangkan banyak sekali item yang tampilannya cuman ini aja. Tetapi kalau lupa bisa salah gitu kan. Seperti ini. Nah,
polanya bisa enggak bisa bagus gitu, enggak. Dia pasti akan memberikan suatu pola-pola tertentu yang belum tentu sama gitu kan, bahkan P7 sampai P8 aja beda gitu. Nah, ini yang memang harus sangat diperhatikan dan tidak serta-merta langsung dapat cakep gini. Kadang-kadang harus nambah tendon, kadang-kadang harus nambah gaya kabel, kadang-kadang harus diapain dulu dan sebagainya. Intinya adalah setiap segmen maju itu ada perubahan gaya yang harus diperhitungkan. Berikutnya adalah underslung traveler. Cable stay juga, ini adalah di jembatan di Pedamaran, Bagan Siapi-Api Riau. Itu lagi saya bilang, pelaksanaan ini saya sangat apresiasi terhadap kontraktor ya sama tim saya juga ya, karena ini jauhnya sekitar 7 sampai 8 6 sampai 7 jam perjalanan darat dari Pekanbaru dan perjalanannya tidak enak sama sekali. Sekarang sih udah ada Pekanbaru Dumai ya, untuk bisa menghubungkan suatu wilayah yang ternyata pada saat dia udah jadi itu sangat-sangat menolong masyarakat tempat yang harusnya muter 5 jam menjadi cuma setengah jam dengan lewat ini. Nah, tetapi di sini sungainya sangat deras sehingga tidak ada pelayaran yang sangat besar, makanya pylonnya atau bentangnya bisa pendek-pendek seperti ini, dan kami menggunakan underslang. Karena apa? Kalau pylonnya banyak seperti ini, underslang lebih mudah untuk diturunkan sekaligus dinaikkan lagi gitu. Dan kelebihan berikutnya adalah pada saat dia pengecorannya ini, pada saat pengecorannya dia dibantu oleh kabel yang akan menjadi permanen. Jadi kabel tersebut membantu pada saat pengecoran, kemudian dipotong nanti jadi permanen. Kalau yang overhead tadi murni ditahan oleh travelernya aja, akan mengakibatkan gaya yang cukup besar ke segmen-segmen yang sebelumnya karena jadi cantilever murni yang tidak dibantu oleh kabel. Itu perbedaannya. Mana lebih menguntungkan tergantung kebutuhan. Jadi underslang ini tidak serta-merta dia bisa mengurangi gaya yang di ujung ya, karena kita lihat yang merah itu waste-nya, waste kabel yang harus dibuang, gede banget. Kalau bentangnya panjang bisa 4 meteran, totalnya bisa ratusan ton untuk yang dibuang. Tapi kalau untuk yang overhead dia tidak ada. Tapi ada tambahan-tambahan perkuatan di ujung-ujungnya jembatan karena dia cantilever murni gitu. Jadi artinya di sini seorang desainer memang harus cukup jeli ya untuk melihat mana yang lebih ini. Tetapi berikutnya lagi adalah pengadaannya. Belum tentu overhead gampang, belum tentu underslang gampang. Memang artinya di sini pemetaan saya sebagai desainer itu sangat penting. Jadi informasi-informasi dari teman-teman kontraktor, boleh sih pengadaan baru ya, tapi akan lebih baik kalau misalnya traveler udah banyak nih ada sekarang, atau underslang ternyata ada dan nganggur gitu. Memang apa boleh buat nanti di kontraktor sesuatu lah ya, logonya kontraktornya itu yang saya selalu menyampaikan, seharusnya di antara kontraktor tuh ada networking ya, bahwa alat ini tuh ya mungkin kalau si A-nya nggak menang ya bisa dipinjemin atau disewain whatever lah ya, supaya desainer itu tidak harus mendesain dengan sesuatu yang terus-terusan baru alatnya, atau owner harus membayar terus-terusan baru alatnya gitu. Padahal sebetulnya alat ini kalau sudah selesai dipakai ya sudah, padahal mempunyai kekuatan yang cukup besar karena dia mempunyai tugas yang cukup berat untuk mengangkat beban yang cukup berat during construction. Nah ini gaya-gaya yang bekerja seperti ini kira-kira, jadi ini hanya memberikan gambaran, semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini ada kebijakannya ada di kontraktor dan desainer. Kalau udah construction engineering service bisa saja berubah dari overhead ke underslang, hitungannya berubah lagi semua gitu. Karena hasil akhirnya sama, during construction-nya beda, hitungannya berubah lagi semua gitu. Ini kira-kira seperti ini. Ini juga visualisasi dengan RM. Di sini kami juga dibantu oleh kami sebagai desainer dan manajemen construction. Construction engineering service-nya juga dari Wicon yang menggunakan RM Bridge. Tapi di sini desainer kami menghitung ulang dengan software yang sama. Nah, seperti itu pergerakannya. Yang terakhir, ini mungkin suatu yang saya nggak tahu lama apa enggak, malah katanya sudah ada patennya, temporary strand with temporary tower. Jadi ini bisa beton, ini bisa baja. Jadi ini temporary, yang merah-merah ini temporer. Jadi nanti pada saat jembatannya sudah jadi dia harus dilepas. Nah seperti ini jadinya. Tetapi during construction dia diperlukan. Artinya ada item pelaksanaan yang itu yang hati-hati saya sampaikan bahwa even alat metode konstruksinya sendiri harus dihitung seperti kita ngitung jembatan. Jadi ngitung jembatan khusus ini bukan susah di jembatannya aja, tapi bagaimana kita bisa menghitung alat bantu yang digunakan seperti tadi LG, lifter, dan ini adalah temporary tower. Nah seperti ini. Jadi dia di stage-nya bertahap seperti ini. Nah cuman kalau misalnya saya balik sedikit, kalau dilihat visualisasi gambarnya,
ternyata di bagian tertentu kita bisa menggunakan shoring. Karena apa? Karena ini cukup dangkal dan tidak ada pelayaran. Nah, bisa menggunakan shoring akan relatif lebih murah dan lebih mudah gitu kan. Tapi lagi-lagi karena ada aktivasi ini kan pada saat ini kan dia ngangkat ya. Ini harus counterweight. Jadi bukan oh ini harus ditahan terus si decknya supaya aman. Enggak. Karena ini akan ada counterweight yang diakibatkan oleh gerakan dari slip form atau traveler ini, dia akan memberikan beban yang besar. Ini harus ditahan, ini harus tidak touch, ini harus release supaya dia bisa nahan counterweight ini. Nah, itu kan artinya ada perhitungan-perhitungan yang tidak sederhana. Dan ini juga kami menggunakan waktu ini kami juga menggunakan RM Bridge. Jadi artinya dari sekian jembatan memang ada beberapa engineer-engineer muda yang kita perkenalkan dengan software-software baru. Karena apa? Karena memang kebutuhan-kebutuhan yang banyak gitu kan. Mungkin kalau RM Bridge bisa kasih gratis banyak, saya juga akan minta RM Bridge juga ya. Nah, jadi curhat sedikit. Nah, jadi artinya di sini dalam PT Cipta Graha Abadi mungkin adalah salah satu perusahaan yang sedikit sekali yang sangat familiar dengan RM Bridge di Indonesia. Bahkan kami banyak ketemu ya pengguna-penggunanya itu yang salah satunya adalah Wicon, salah satu konsultan yang ada di Taiwan. Baru disitulah baru kamu ketemu dengan konsultan juga yang menggunakan RM Bridge. Oke, dari saya itu saja. Mudah-mudahan tadi Pak James bilang yang ringan-ringan, saya harap itu juga ringan karena yang beratnya bukan di situ, tapi ini sedikit sharing apa yang sudah kami lakukan. Masih banyak sekali metode konstruksi atau teknologi konsep yang diaplikasikan di jembatan yang mungkin oleh desainer lain, mungkin di luar negeri, tapi di sini saya hanya ingin sounding apa yang sudah kami kerjakan karena ini sudah memakan waktu yang cukup banyak ya. Dan menyampaikan bahwa Indonesia itu sudah sangat melek terhadap konsep teknologi jembatan, juga terhadap software yang canggih ini. Gitu, saya kembalikan ke Pak James. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.